Selamat pagi teman-teman. Jadi kita mulai ya untuk melanjutkan materi kita dari minggu lalu. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di minggu lalu kita sudah mencoba yang namanya API integration ya. Jadi kita punya sistem front end dan kita juga punya sistem back end. Lalu kita coba komunikasi dua arah ya. Jadi dari front end melakukan request data ke dalam back end dan back end memberikan respon. Dan di minggu ini kita akan fokus ke bagian yang satunya, yaitu webhook. Jadi seperti yang saya infokan sebelumnya, webhook itu adalah komunikasi satu arah ya. Jadi komunikasi antara biasanya antara server dan server atau antara kedua website mereka butuh saling komunikasi. Nah, itu biasanya salah satu opsinya adalah webhook. Oke. Oke, kalau penjelasan dari webhook sendiri itu adalah ini ya seperti yang teman bisa baca. Jadi untuk kita bisa otomatis mengirimkan data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain secara real time. Nah, mungkin kita bisa bayangkan seperti notifikasi misalnya ya, ketika kita ini saya ada satu contoh. Nah, ini contoh di website GitHub. Teman-teman kemarin kan sudah mulai menggunakan GitHub dan teman-teman pasti sudah tahu yang namanya push event. Push event itu ketika teman-teman dari eh, komputernya teman-teman eh, mau update ke websitenya GitHub ya, maksudnya mau diupload source code-nya itu kita menggunakan push ya, git push. Nah, ketika kita sudah melakukan git push, maka code yang kita buat itu akan masuk ke dalam repositorinya GitHub seperti ini kan, teman-teman. Ya. Nah, sekarang webhook itu untuk apa kalau di GitHub ini? Ya, di GitHub ini webhook digunakan untuk apa? Jadi di sini bisa kita lihat ya. Jadi kalau dari GitHub penjelasannya itu seperti ini. Oke, webhook itu membolehkan external service untuk mengetahui event yang terjadi, untuk di-notify gitu ya, dinotifikasi ada event yang terjadi di dalam GitHub. Nah, kalau contohnya di sini kita coba add ya teman-teman. Nah, di sini kan kita bisa masukin pilot URL, content type, dan secret. Nah, ini mungkin saya jelaskan. Jadi ini syarat-syaratnya yang harus ada di dalam webhook ya. Kalau secret ini opsional, tapi mostly akan kita pakai. Nah, yang paling penting itu di sini kita lihat adalah pilot URL-nya. Di sini dikatakan ketika, eh sorry, jadi GitHub akan mengirimkan post request ya kan ke URL di bawah. Jadi URL yang di bawah ini ketika ada subscribe event yang terjadi. Nah, subscribe eventnya itu apa? Teman-teman bisa pilih nanti di bawah sini. Pada saat kita mengepus data ke dalam GitHub, maka kasih notify ke URL ini yang kita tulis nanti. Misalnya ya, contoh mywebsite.com misalnya. Ini misalnya nama website teman-teman nanti. Terus event yang didapat itu mungkin linknya di sini. Push event GitHub. Nah, ini bisa. Jadi ketika ada push ke dalam GitHub, teman-teman mau websitenya teman-teman ini dapat update, dapat notif. Mungkin apa namanya teman-teman mau mengupdate Gantt atau mengupdate status di dalam programnya teman-teman itu bisa. Kalau kita mau integrasikan dengan GitHub. Oke. Nah, lalu secret gunanya untuk apa? Secret gunanya untuk ini teman-teman. Ketika kita mendapatkan notifikasi event dari GitHub, kan bukan cuma GitHub yang bisa mengirimkan ini. Semua aplikasi atau kita mungkin pakai Postman atau kita mau tembak langsung ke URL ini kan bisa. Nah, apa yang membedakan GitHub yang mengirim event atau orang lain yang mengirim event? Karena kita mau sumber yang terpercaya yaitu GitHub, ya kan? Nah, itu gunanya secret di sini. Jadi kita tuliskan secretnya misalnya secret 123. Nah, misalkan kita tulis secretnya seperti ini,
Nanti di eh, apa namanya di event receiver-nya ya, di webhooknya di websitenya kita cek dulu secretnya apakah benar. Kalau secretnya benar, baru nanti kita akan proses. Tapi kalau secretnya salah, ya berarti itu apa namanya, ya men-trigger bukan website GitHub, tapi ada orang lain atau hacker atau gimana gitu. Jadi untuk memproteksi event yang kita punya ya supaya nggak disusupi oleh apa namanya aplikasi lain. Oke. Terus di sini ada SSL verification maksudnya apa? Jadi kalau misalnya yang mengirimkan data itu bukan dari apa namanya tidak menggunakan SSL enkripsi, nah itu nanti ditolak seperti itu. Nah ini tadi ya triggernya apa? Trigger webhooknya bisa cuman push event, bisa everything, atau mungkin bisa kita pilih event tertentu. Di GitHub kan kita bukan cuma bisa nge-push ya, kita bisa bikin tag, bisa bikin branch, terus kita bisa macam-macam di sini ya, deploy key, commit comment, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita eh, trigger lah eventnya seperti itu. Bisa kita pilih. Oke. Nah, untuk tugas teman-teman yang akan teman-teman lakukan di hari ini, itu kita nggak akan langsung integrasi dengan third party ya, misalnya dengan GitHub. Karena apa? Kalau kita misalnya mau menggunakan third party seperti ini, nanti kita perlu upload dulu website kita ke live supaya kita bisa integrasikan domainnya kita. Karena ini nggak bisa untuk ngirim ke localhostnya kita nanti teman-teman. Oke, kalau ini sudah, sekarang kita mau masuk ke praktek ya. Jadi kita mau masuk ke praktek. Mungkin sebelum masuk ke praktek, saya mau jelaskan ini dulu. Biasanya komunikasi di dalam sebuah website itu kan terjadinya melalui request dan respon ya. Jadi triggernya harus ada yang request dulu, misalnya web A, request ke web B, nanti web B memberikan respon ke web A. Nah, ini ada dua dua macam teman-teman. Jadi webhook itu tadi yang satu arah ya. Yang satu lagi API request itu kayak gini ilustrasinya, pooling. Jadi kita misalnya mau mendapatkan status apakah ada push event terbaru misalnya ya kayak tadi ya dari GitHub. Cara pertama kita tanya ke third party-nya. Nih kiri misalnya website A, yang kanan nih misalnya website B ya teman-teman. Kita tanya apakah datanya ready, maksudnya apakah ada push event yang terbaru? Oh nggak ada. Nah, tapi teman-teman perlu tahu kalau ada yang terbaru, saya tolong dinotif karena saya mau update statusnya di aplikasi saya. Maka interval detik tertentu saya akan tanya lagi. Oh nggak ada. Beberapa detik kemudian saya tanya lagi. Oh, baru sudah ada event terbaru dikirim datanya. Nah, itu kalau kita sistemnya pakai pooling. Jadi, kalau di prakteknya nanti seperti ini ya. Kalau cara kita kemarin, misalnya, di prakteknya nanti mungkin code-nya seperti ini. Set timeout, sorry, set interval maksudnya. Nah, misalnya setiap 5 detik sekali, ya, 5.000 milisecond, maka do something. Do something ini request call to website B misalnya. Jadi kita panggil website B setiap 5 detik sekali untuk update statusnya. Seperti itu. Nah ini kan nggak efisien teman-teman karena kita harus request terus-menerus dan itu memakan resource satu, kedua itu nggak real time. Nggak real time maksudnya gimana? Ya karena ada jeda waktu 5 detik ini. Ya kan? Atau misalnya kita bikinnya tiap 1 menit. Nah, atau mau dibikin per detik juga bisa, tapi kan jadinya resource-nya jadi boros teman-teman. Kalau proses query-nya nanti membutuhkan query yang panjang, ini akan jadi boros, boros resource, ya kan? Resource yang paling mahal itu adalah CPU dan memori. Jadi kita sangat menghindari apa namanya penggunaan memori yang boros dengan cara looping seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ya sangat dihindari. Nah karena itu ada yang namanya webhook.
Kalau kita menggunakan webhook, artinya apa? Artinya kita tidak perlu request data ke website B atau melakukan API call gitu ya. Tapi nanti ketika terjadi sebuah event, yang website B ini baru akan mengirimkan data ke kita. Nah, jadi di prakteknya nanti seperti ini. Di prakteknya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi kita punya post request misalnya ya, atau get request atau post request bisa. Tapi kalau contoh kita tadi kan pakai post request ya. Nah, pakai post request. Jadi kita simulasikan ya pakai post request. Nah, yang di kanan tadi ini ya, untuk URL-nya, path-nya kita pakai ini. Push event GitHub. Nah, jadi setiap ada post request, push event GitHub, maka do something. Do something-nya apa? Kalau tadi kita menggunakan secret untuk memvalidasi website yang mengirim data, ya kan, kita bisa cek dulu di sini. If request.body, terus ini apa ya, dot secret misalnya dikirim di body atau di header nanti, Ya, kan? sama dengan apa tadi? Nanti Secret 123 ya kan. Nah, review. jadi yang tahu secretnya ini cuman websitenya teman-teman sama websitenya Demikian. Ya, aneh. eh Muhammad Afrizal, tolong untuk mic-nya ya, untuk supaya nggak bocor suaranya. Oh, sudah, udah. Mungkin boleh dibantu di mute. Oke. Nah, ini kalau kita butuh proses validasi ya, validasi untuk mengetahui yang mengirim data adalah website dari GitHub. Karena yang tahu secretnya cuma GitHub dan Anda. Nah, oke, push event. Nah, setiap terjadi event push, jadinya seperti ini. Kalau misalnya kita mau send everything, nah seperti ini. Mungkin nanti di payloadnya itu ada pengecekan. Misalnya teman-teman mau apa namanya? Kalau misalnya dia push event ngapain? Kalau misalnya dia create branch, teman-teman mau ngapain di aplikasi? Nah itu nanti bisa dibuat seperti ini. If request.body.event misalnya ya. Ini kan kita belum tahu eh, responnya apa. Cuman kalau responnya dia nanti mengirimkan event sama dengan push gini ya. Ini berarti do something-nya di sini teman-teman. Terus karena dia harus validasi dulu, mungkin kita bisa menggunakan konsepnya untuk reverse untuk di negate if else kemarin ya. Jadi supaya ini nggak di dalamnya sini gimana? Kita negate ya kan, supaya nggak ada nested if. Kita negate jika tidak sama dengan secret 123 ya. Ini tidak sama dengan, nah tidak sama dengan, maka return error misalnya ya. Bisa kita throw error atau mau kita abaikan ya bisa. Nah, jika eventnya adalah push, maka ya teman-teman mau ngapain di aplikasi? Misalnya update status last commit misalnya ya. Terus kalau eventnya adalah create branch, nah, mungkin teman-teman mau notifikasi send email to administrator. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita mau simulasikan ini, kita mau simulasikan webhook, cuman karena kita nggak bisa menggunakan website third party ya, karena nanti effortnya akan panjang karena teman-teman perlu upload online dulu dan harus punya domain. Jadi kita simulasikan pakai dua aplikasi backend ya teman-teman. Jadi kita akan simulasikan pakai dua aplikasi backend. Jadi nanti akan ada komunikasi backend to backend menggunakan webhook. Nah, mungkin saya akan contohkan sedikit ya untuk teman-teman apa namanya bisa dapat gambarannya. Ini saya akan menggunakan
source code-nya Kak Nizam kemarin ya. Jadi dari source code-nya Kak Nizam kemarin yang Express.js ini, eh bentar. Saya akan copy satu lagi. Ini misalnya website B, gitu ya. Oke, dan yang Express.js ini saya copy lagi. Ini website A. Ya, jadi kita akan coba komunikasi dari website A ke website B. Oke, kita tes. Oke, ini saya tutup dulu. Mungkin ini saya tutup juga ya, karena kita akan pindah folder. Kita akan buka website A. Oke, dan kita akan buka website B, teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman akan punya dua project ya. Dua project, website A dan website B. Nah, oke. Ini mungkin yang perlu saya rubah di sini. Saya akan hapus dulu ya yang login, karena kita nggak pakai login dulu. Oke. Responnya juga akan saya hapus. Oke. Lalu di sini website A akan menggunakan port 3000, teman-teman. Dan di website B, karena di satu komputer nggak bisa dua service menggunakan port yang sama, jadi di sini saya akan menggunakan port 3001 misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita punya port 3000, kita punya port 3001, dan dua-duanya sekarang punya endpoint. eh ini untuk kita tes saja ya. Jadi kita kasih respon ke JSON. Oke, website A dan di website B kita kasih respon ke JSON website B. Oke, oke. Nah, sekarang kita running servernya ya. Ini saya buka terminal. Kalau teman-teman belum buka, bisa di tab terminal, lalu new terminal. Di sini-sini teman jalankan and node ini ya. Sorry. Mungkin teman-teman boleh install ini dulu, Bun. Apa ya? Nodemon. Nah, teman-teman install Nodemon. Karena di sini saya pakai Bun ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai npm boleh pakai npm install Nodemon. Di sini juga saya install Bun add Nodemon. Oke. Nah, Nodemon ini untuk apa? Kalau teman-teman ingat, minggu lalu kan kita setiap kali merubah apa namanya, merubah isi dari source code kita harus restart servernya ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah pakai Nodemon, itu kita nggak perlu restart servernya karena nanti otomatis akan eh, di restart oleh Nodemon-nya ini. Jadi setiap kali ada perubahan akan otomatis restart. Jadi kita nggak usah manual, kita tutup dulu, kita running lagi node index.js. Nah, biasanya gini, kita running, kita tutup, kita running lagi. Nah, kalau kita pakai Nodemon, bisa langsung otomatis. Nah, di package.json juga boleh ditambahkan ini ya teman-teman, code-nya. Tambahkan script, ya ini nama scriptnya mungkin bisa kita kasih nama dev, lalu isinya Nodemon index.js, seperti itu. Nah, kalau sebelumnya kita untuk menjalankan servernya kita harus melakukan node index.js. Sekarang untuk menjalankan server kita bisa pakai npm run atau kalau kita pakai bun ya bun run ya sama. Cuman beda di depannya ini. Lalu scriptnya apa namanya yang mau kita run? Di sini kan scriptnya namanya dev. Jadi kita jalankan dev. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ini sudah jalan di port 3000 ya. Oke, terus yang satunya sama. Saya jalankan juga bun run dev. Oke, website B sudah jalan di port 3001.
Mungkin kita boleh cek dulu ya teman-teman untuk konfirmasi. Di sini saya akan jalankan localhost 3000. Nah, sudah masuk website A, lalu saya jalankan lagi website B-nya 3001. Ya, website B. Dua servernya sudah jalan. Nah, mungkin saya akan demokan yang dimaksud Notmon tadi seperti apa. Nah, misalnya website-nya kita ganti ya. Pakai kapital spasi A besar misalnya. Nah, ketika saya save, teman-teman lihat di bagian terminal bawah, restarting due to a change gini ya. Jadi servernya otomatis restart tanpa kita harus manual nge-restart sendiri. Kita cek langsung di Chrome, kita refresh. Nah, sudah terupdate ya teman-teman. Jadi seperti itu bedanya. Kalau kita menggunakan node mount sama kita eh, node menjalankan node-nya manual. Gitu. Nah, terus berikutnya untuk mempermudah simulasi kita hari ini, kita nggak akan pakai database ataupun komunikasi antara backend ke frontend ya teman-teman. Jadi kita cuma perlu yang di backend aja, karena yang dari frontend kemarin sudah teman-teman coba. Nah, di sini kita tes teman-teman. Kita tes menggunakan console.log dulu aja ya. Jadi cara kita memverifikasi incoming webhook-nya menggunakan console.log. Nah, mungkin kita bisa taruh di sini incoming webhook. Nah, gini aja. Ini supaya kita tahu nanti ada apa namanya? Ada event ya kan dari webhooknya. Kita refresh. Nah, ketika kita refresh muncul console.log-nya ya. Jadi untuk memastikan ketika URL ini terakses, maka tampilkan console.log di terminal web servernya. Ini untuk kita verifikasi nanti apakah sudah benar menyambung seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu, sorry. Yang mau menerima webhook itu adalah web A ya. Website A akan menerima webhook dan website B nanti yang akan mengirimkan eventnya. Jadi di website A, saya buat satu lagi teman-teman di sini. Misalnya saya kasih nama eh, event gitu ya. Misalnya apa ya? Eh, GitHub event gitu ya misalnya. Simulasinya website B ini anggapannya dari GitHub gitu. Jadi kita buka GitHub event. Nah, di sini karena kita yang akses nanti bukan front end, jadi kita nggak perlu memberikan respon teman-teman. Di sini nanti isinya kalau di prakteknya ya, isinya biasanya update database atau mungkin bisa kirim email atau mungkin servisnya apa lagi ya, update log dan lain sebagainya. Jadi karena ini request dari webhook. Oke, terus untuk aksesnya kita nggak pakai get, kita pakai post, ya. Nah, untuk verifikasinya kita cukup cek ini aja ya. Kita cuman cek konsolnya. Oke. Nah, jadi kita simulasikan yang URL ini dipanggil dari webhook. Satu lagi kita perlu cek secretnya teman-teman ya. Secretnya. Jadi di sini kita akan cek if request.body.secret misalnya sama dengan secret 123 misalnya ya. Sorry, ini kita negate. Nah, kalau misalnya apa namanya eh salah secretnya, mungkin kita boleh throw error atau untuk kali ini kita return aja ya. Jadi tujuannya return ini supaya dia berhenti di sini code-nya, nggak lanjut ke bawah seperti itu. Jadi kalau secretnya salah, dia berhenti di sini, maka konsol log-nya nanti nggak akan muncul. Tapi kalau secretnya benar, maka dia akan lanjut ke code bawahnya dan akan muncul incoming webhook. Gitu, teman-teman. Oke, untuk server A cukup. Nah, sekarang untuk server B.
Nah, server B eh, mungkin kita simulasikannya seperti ini ya, teman-teman. Ketika kita akses URL-nya, misalnya kita bikin satu URL lagi ya, trigger webhook event misalnya. Oke, ini untuk simulasi ya teman-teman, tapi nanti trigger webhook biasanya bukan dari URL, tapi dari event yang terjadi. Seperti itu. Cuman ini kita simulasikan untuk apa namanya? s- Kita bisa mengirim data webhooknya ke sini. Kalau realnya kan ketika ada push, berarti kan di actionnya push ya. Nanti baru dia mengirimkan data. Karena di sini kita nggak punya action sama sekali, maka kita akan menggunakan triggernya dari URL. Jadi ketika URL ini diakses, maka nah bukan respon yang kita kirim, ya kan? Atau boleh deh terakhir kita kirim respon. Kalau sukses kan berarti event sukses ini ya. Nah, kita kasih tahu event sukses di paling bawah nanti. Nah, sebelumnya eh oke, sebelumnya di sini kita akan do something to trigger website A. Nah, terus baru return success. Oke. Oke. Nah, sekarang mungkin sedikit refresh teman-teman. Ada yang tahu nggak buat teman-teman untuk kita bisa komunikasi ke website A, ya kan? Supaya trigger eventnya ini bisa kepanggil, ini menggunakan apa? Ada yang dapat gambaran? Ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Pakai fetch mungkin. Ya, oke. Kita bisa pakai fetch ya. Fetch itu sebenarnya kalau teman-teman yang belum paham, fetch itu hampir sama kayak Axios ya. Cuman ini dari bawaan dari node-nya itu kita bisa menggunakan fetch request. Oke, ya contohnya sebentar. JavaScript fetch method. Nah, ini contohnya teman. Sama ya kayak yang kita kemarin belajar Axios. Ya, kemarin kita belajar Axios, kirim metodenya, URL-nya. Nah, sama. Bedanya apa? Bedanya sebenarnya kalau Axios nanti akan untuk case yang lebih advance itu kita akan menggunakan Axios. Tapi kalau kita misalnya kebutuhannya masih sederhana, cuman send request, get request, cuman pakai header body gitu aja, nggak pakai interceptor dan lain sebagainya, kita cukup menggunakan fetch. Ya, oke. Di sini kita akan coba menggunakan fetch ya. Fetch lalu URL-nya ya. Sebentar. Kalau kita pakai fetch, ini ada option post. Making post request using fetch. Nah, ini kita akan tes ya. Fetch URL, options di sini teman-teman. Fetch di sini URL-nya, terus di sini adalah optionnya. Oke. Nah, URL-nya apa? URL-nya ya yang tadi. HTTP localhost 3000. Karena kita mau mengirimkan event ini ke website A tadi ya. Website akan di port 3000. Kalau nanti teman-teman buat aplikasi yang sungguhan, ini nama domainnya teman-teman. Ya, ini nama domainnya teman-teman. Kayak yang di GitHub ini. Nah, ini nama domainnya teman-teman nanti. Oke. Nah, ini kan tadi URL-nya ini. Lalu path-nya di mana? Nah, kita cek. Kita kan maunya di path-nya yang GitHub event. Berarti di sini kita masukkan path-nya GitHub event. Nah, seperti ini. Lalu option-nya, nah, option ini kita mau mengirimkan body ya, teman-teman. Kita mau mengirimkan body. Nah, kita mau mengirimkan body ini apa isinya? Sorry, metode dulu ya. Metodenya post. Kita mau pastikan metodenya post. Lalu body. Nah, yang mau kita kirim apa? Masih ingat?
Apa yang perlu kita kirim ke website A? Yang mau kita kirim apa? User. Ya, bukan user ya. Yang mau kita kirim tadi adalah secret. Nah, di sini kita copy dulu ya ini. Oke, user ini boleh kita ganti ya. Data. Kita mau mengirimkan data, isinya apa? Secret. Oke. Secretnya apa isinya? Ya, secret 1, 2, 3. Oke. Ini kalau Oke, seharusnya seperti ini cukup. Nah, sekarang kita tes ya, teman-teman. Kita tes di localhost 3001. Nah, 3001 ini kan tadi website B-nya, lalu path-nya trigger webhook event. Kita enter, event sukses. Kita cek di sini, console.log. Nah, incoming webhook-nya belum keluar. Berarti, mana ya? Nah, berarti code-nya ini masih belum berjalan sesuai ekspektasi. Nah, mungkin teman-teman ketika apa namanya, ketika menjalankan ini, ketika ada error, cara teman-teman supaya bisa ngetrace ya, ini kan bingung nih, errornya apa nih? Biasanya kita cek di konsol ya, nggak ada error konsolnya, sukses. Nah, mungkin di sini teman-teman boleh pakai yang namanya try catch atau kita bisa cek responnya ini apa ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini kita pakai async await seperti kemarin. Terus kita coba cek respon. Ya, seharusnya nggak ada respon karena kita nggak ngirim respons. Oke, lalu di sini kita bisa wrap menggunakan try catch. Kita try, lalu di catch-nya. Nah, kalau ada error, oke, untuk saat ini mungkin kita pakai console.error aja ya. Console error, console log sama ya ini ya. Lalu kita bisa print error message-nya apa. Atau error langsung deh kita print. Gitu. Terus kalau flash-nya sudah terjadi, nah kita boleh cek juga di sini. Respons, apa responnya? Oke, kita tes lagi. Kita trigger ya, book event, running. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, sebenarnya tadi errornya itu kenapa? Em, oke. Karena di sini terjadi loading terus ya teman-teman. Jadi tadi kan kita belum pakai async await, maka ini jalan secara paralel di background. Nah, karena kita pakai async await, kalau teman-teman ingat dari minggu lalu, artinya apa? Ya, artinya tunggu. Artinya tunggu. Jadi tunggu sampai proses ini selesai baru running ke berikutnya. Oke, mungkin saya buka di tab baru ya supaya kelihatan. Nah, kalau di yang lama tadi kan keluar event sukses ya di sini. Responnya langsung keluar meskipun fetch-nya belum selesai. Kalau yang sekarang kita tunggu sampai ini selesai baru akan lanjut ke line-line berikutnya. Ya, oke. Oke, ini nggak working ya. Code-nya fetch-nya ini berarti nggak working dan errornya juga nggak keluar. Kita bisa menggunakan, sorry, kita bisa cek di sini. Sorry, ini requirement-nya apa ya? Oke, mungkin kita bisa pakai yang spesifik dari Node ya. Seharusnya Node Fetch itu sudah ada di Node 20 ya mestinya. Kita bisa pakai third party deh untuk tes. Oke,
Ini kita pakai Node-Fetch ya. Kita pakai Node-Fetch. Tujuannya sama, cuman ini third party. Oke, di sini kita add dulu. Sorry, Node-Fetch. Ini bisa jadi karena saya pakai Boon ya teman-teman. Karena saya pakai Boon, kemungkinan fetch ini kan bawaannya dari Node. Jadi mungkin belum kompatibel gitu. Jadi saya pakai third party. Lalu kita cek ya di readme-nya common usage. Nah, di sini kita cek. Jadi kita bisa pakai import. Oke, kemungkinan di sini akan ada problem ya. Node-Fetch ini sepertinya sudah nggak pakai ES5 lagi, teman-teman. Jadi Node-Fetch ini sepertinya sudah menggunakan ES6 ya. Jadi harus pakai import. Sedangkan kalau pakai import di sini nanti kita harus ganti tabnya menjadi modul. Seperti itu. Nah, ini kita nggak akan bahas lebih jauh untuk mengenai perbedaannya ya, karena di luar materi kita. Harus pakai ini ya. Oke, ketika kita jalankan testnya sekarang nggak bisa ya, karena kalau S6 itu harus pakai import sama export. Kita akan update dulu di code-nya ini ya teman-teman. Jadi kita rubah import from express. Oke, oke, sudah jalan. Sekarang fetch-nya kita ganti menggunakan node fetch. Oke, komennya sama ya, komennya sama. Cuman bedanya sekarang kita pakai ini fetch-nya. Oke, kita tes lagi nih. Oke, sepertinya ada trouble nih teman-teman karena fetch-nya masih belum jalan ya. Kalau kita lihat di sini belum ada update. Method body. Oh sorry. Mungkin karena headernya ini ya yang belum kita set ya, JSON. Method body header. Oke.
Oke, mungkin kita pastikan dulu kalau yang error itu bukan di postnya atau di package yang kita gunakan ya. Jadi kita coba cek menggunakan ini untuk dapat respon dulu ya. Sing await. Oke, kita refresh, kita buka port 3001. Oke, masuk website B. Lalu ininya sudah keluar ya. Berarti ini nggak ada masalah di fetch-nya. Fetch-nya sudah benar teman-teman. Terus kita mungkin coba di URL-nya ya, yang localhost 3000, apakah bisa diakses dari sini? Kita cek kembali, kita refresh. Oke, keluar ya website A. Jadi kontennya yang dari ini sudah keluar. Biasanya sudah keluar, website A-nya sudah keluar. Di konsulok tadi ya, keluar isi badinya. Sekarang kita coba postnya ya, berarti metode postnya yang nggak jalan mungkin. Ntar kita cek di sini. app.post, oke sudah benar. Oh sorry, atau karena ini ya teman-teman. Respond.json test. Oke, mungkin karena secretnya tadi kena return. Oke, kita coba tes lagi yang GitHub event. Oh sorry, di mana tadi ya? Kita coba lagi yang bawah ya ini ya, trigger event. Oke, event sukses. Berarti postnya oh sorry, bukan post ya, ini masuk. Kita nggak perlu respon JSON. Di sini kita cuma perlu console log. Ya, kita perlu respon. Oke. Kita tes. Incoming web. Oh, oke. Jadi gini teman-teman. Sorry, tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi ketika kita membuat API, itu kita harus selalu memberikan respon. Seperti itu teman-teman. Entah responnya itu kosong atau responnya ada isinya, tetapi kita harus memberikan respon. Karena kalau kita nggak memberikan respon sama sekali, yang terjadi itu seperti tadi. Dia loading terus, nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena website A-nya itu masih belum memberikan respon. Jadi masih website B tadi masih menunggu ekspektasi website A selesai mengerjakan tasknya, lalu memberikan responnya. Artinya apa? Artinya, oh, oke, proses webhook-nya sudah sukses seperti itu. Jadi di sini kita tetap perlu memberikan respon ya. Meskipun responnya kosong gini nggak apa-apa. Artinya apa? Ketika kita mengirimkan respon, meskipun itu kosong, itu menandakan bahwa oke, yang saya kerjakan di sini semuanya sudah selesai, sukses. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita kembalikan lagi code-nya ya. Ada pengecekan secret, terus sama tetap ada incoming webhook untuk kita cek di console.log-nya. Lalu yang terakhir kita tetap harus memberikan respon kosong. Oke, ini saya kembalikan ke code awal. Terus kita coba ini ya, kita ngirimkan secret, kita tes lagi, refresh. Oke, kita dapat respon, tapi kita nggak perlu log responnya ya, karena yang perlu kita tahu hanya di website A sudah ke-trigger incoming webhook-nya jalan di sini. Nah, ini kan nanti isinya bisa terserah teman-teman. Tadi bisa update database, atau log, atau ya apapun itu ya, status, atau mungkin bisa kirim email, atau do something lainnya ya. Tapi kita simulasikan pakai incoming webhook, yang artinya kita cuma memastikan bahwa komunikasinya berhasil. Event antara yang terjadi di website A dengan event yang ada di website B itu sudah bisa nyambung. Tujuannya cuma itu. Nanti kalau mau dilengkapi ya teman-teman apa yang mau diupdate di sini. Jadi kalau mau update database ya mungkin nanti kalau teman-teman pakai apa namanya MongoDB atau pakai MySQL ya tinggal misalnya MySQL insert bla 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 gitu ya. Oke, ini sudah jalan untuk incoming webhook-nya. Untuk errornya mungkin kita tes juga ya. Jadi
ketika secretnya nggak sama, kita tes di sini console.log wrong secret gitu ya. Nah, terus di sini kita coba tadi kan secretnya 1, 2, 3. Saya tambahin 5, saya refresh. Oke. Nah, ketika saya refresh di sini kembali terjadi waiting, teman-teman. Waitingnya nggak selesai karena apa? Karena ketika saya return di sini, artinya apa? Website ini berhenti memberikan respon ke eh, apa namanya? Ke website B. Nah, mungkin di sini returnnya bisa saya tambahi return response to JSON. Jadi return kosong ya. Mungkin tambah status misalnya 400. Saya refresh lagi. Oke, sekarang saya refresh di browser. Kita cek, browsernya sudah berhenti loading. Terus di sini sudah masuk room secret ya teman-teman. Sudah masuk ke line 23 ini dan line 24. Yang artinya apa? Artinya line 27 nggak akan jalan dan berikutnya. Jadi kita prevent akses dari yang dari website-website yang nggak kita kehendaki ya untuk masuk ke event webhooknya kita. Oke, mungkin cuman itu teman-teman yang perlu dikerjakan hari ini. Karena tadi kita mulainya molor ya. Jadi nggak tahu nanti ada extra time atau enggak, tapi kita masih punya waktu 1 jam. Di waktu 1 jam ini teman-teman boleh coba ya. Ada 2 website, teman-teman bikin seperti ini kurang lebih. Intinya nanti ketika kita trigger eventnya harus bisa keluar wong secret. Kalau secretnya salah sama incoming webhook ya. Oh ya, sorry, saya tambah satu lagi teman-teman. Cepat aja. Saya tambah satu lagi. Event kan bisa lebih dari satu ya. Event itu bisa lebih dari satu. Kalau ini kan kita cuma bikin satu event. Nah, kalau eventnya lebih dari satu itu gimana caranya? Caranya mudah. Bisa kita tambahkan ke, sorry, ini kita tambahi satu endpoint lagi ya. Di sini ada event B, di sini ada event A gitu, teman-teman. Nah, ada event A sama event B. Nah, yang membedakan apa? Bisa di sini. Jadi kita kasih nama event A misalnya. Terus yang di bawah event event B. Ya, oke. Nah, sekarang kan masing-masing sudah mengirimkan event. Tugas teman-teman adalah ketika yang mengirim tadi adalah event A, maka tampilkan di sini incoming webhook from atau incoming webhook event A gitu ya. Nanti kalau incoming webhooknya eventnya event B, nanti yang di console log adalah incoming webhook event B seperti itu. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Untuk menghemat waktu karena sudah jam 8, kita langsung aja ke tugasnya. Jadi selama 1 jam ke depan teman-teman bisa mulai mengerjakan ini. Nanti kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, teman-teman bisa buka link spreadsheet yang kemarin ya teman-teman. Link spreadsheetnya yang kemarin itu teman-teman masukkan link GitHub-nya teman-teman. Ya, link GitHub-nya isinya nanti ada 2 repo. Reponya bisa seperti ini ya. Website A sama website B isinya. Oke, mungkin cukup itu dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman untuk tugasnya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau kita lakukan sesuatu yang lain untuk datanya, boleh nggak? Misalnya saya nggak mau console log incoming webhook misalnya, atau yang lain. Apa contohnya apa? Saya ngirimin data dari triggernya. Jadi pas dapat datanya udah dapat saya tampilin. Oh, boleh. Itu lebih lebih bagus. Itu lebih Oh, bagus. Jadi sebenarnya nanti ketika kita sudah dapat incoming webhook, ini kan ada action ya. Actionnya apa ya? Whatever, gitu kan. Terserah teman-teman. Jadi kalau teman mau implementasikan sekalian boleh. Cuman untuk minimumnya itu harus bisa sampai terima event gitu aja. Ini minimumnya ya. Cuman kalau teman-teman penasaran untuk nyoba actionnya silakan.
Oke, dari yang lain ada lagi mau tanyakan? Mau tanya lagi Pak, itu untuk repositorinya harus dua atau bisa satu aja? Maksudnya yang di GitHub-nya ya? Iya yang Dijadikan gitu. satu ya? Oke. Untuk di GitHub-nya dijadikan satu nggak apa-apa. Jadi nanti bedanya kan seperti ini ya. Saya buka akun ini. Nah, kalau kita jadikan satu kan di GitHub-nya nanti ada website A, website B yang kita upload yang nizamnya ini kan ya. Boleh nggak apa-apa. Yang penting teman-teman perhatikan git ignore-nya ya. Kalau misalnya mau dijadikan satu boleh, tapi git ignore-nya pastikan node modulesnya nggak ke-upload juga teman-teman. Jadi mau dijadikan satu boleh, terpisah juga boleh. Yang penting node modulesnya jangan sampai masuk. Oke, thank you Kak Umar untuk pertanyaannya. Dari yang lain mungkin masih ada. Oke, kalau memang nggak ada, mungkin sudah boleh dimulai ya. Saya akan AFK ya sampai mungkin nanti sekitar jam 9 kurang 15 saya akan online lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman kembali ya. Jadi jika selama kurang lebih 40 menit ini teman-teman mengerjakan ada yang kesusahan, nanti boleh ditanyakan di 15 menit terakhir teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Kalau estimasi saya mungkin sekitar 15 menit, 20 menit itu sudah selesai ya. Kalau misalnya nggak ada error atau nggak ada kendala. Cuman kalau nanti ada error ya teman-teman masih punya waktu ekstra sekitar 20 menitan untuk trial error ya. Oke, mungkin itu dulu. Thank you teman-teman. Saya akan away dulu ya. Saya akan kembali di 8.45. Kita akan kembali di Zoom ini lagi. Nggak, untuk Kak Umar, ini saya cek linknya masih private sepertinya ya. Mungkin boleh diganti ke public supaya bisa diakses. Oh iya sebentar Pak. Ya, oke. Lalu untuk teman-teman yang lain boleh kita buka sesi diskusi ya selama 15 menit terakhir ini. Jika dari teman-teman ada yang kesulitan waktu mengerjakan atau mungkin ada error pada saat mengerjakan, boleh di-sharing di sini. Oke, ini Kak Askar juga sudah mulai mengumpulkan ya, web A, web B, oke. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita akan review sedikit yang sudah dikerjakan teman-teman di sini. Mungkin saya pakai contoh dari punya Kak Askar ya, yang sudah mengumpulkan. Oke, coba saya clone. Oke, di sini saya akan coba buka kedua project webnya ya.
Oke. Oke, ini sudah bagus ya teman-teman karena untuk projectnya ini modulsnya nggak masuk. Cuman ini apakah manual ya Kak Askar ya? Karena kok nggak ada git ignore-nya di dalam sini. Oh di luarnya ya. Oke oke. Boleh. Oke. Oke, saya pakai npm aja kalau gitu npm install. Lalu di project satunya juga npm install. Oke, kita cek ya untuk nodemon. Ini belum pakai nodemon ya teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa nggak pakai nodemon. Cuman kalau kita sering ganti-ganti atau pada saat development, mungkin lebih baik nanti bisa menggunakan nodemon ya. Ini pakai node start. Di sini nggak ada. Oke, ini nggak konsisten ya. Oke, no problem. Di sini kita jalankan pakai node index.js. Nah, karena di sini sudah ada scriptnya, saya coba running lewat scriptnya ya. npm run start. Oke, dua-duanya sudah jalan. Sekarang kita coba cek di masing-masing projectnya yang port 3000. Oke, kita coba cek dulu ya. Running servernya sudah benar nggak? Localhost 3000. Oke, web A sudah masuk 3001. Web B sudah masuk ya. Sudah oke. Terus sekarang kita cek endpoint-nya, GitHub event, pengecekan secret, lalu ada incoming webhook, oke. Oke. Oke, ini triggernya masih pakai satu ya. Sebenarnya tadi saya minta dua, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau mau dicoba-coba lagi bisa, kalau ada dua event gimana handlingnya menggunakan if nanti di bagian sininya. Jadi memang yang sini nggak saya tambahkan, karena itu untuk teman-teman bisa eksperimen. Oke, kita cek trigger webhook event ya sekarang. Kita tes di browser. Kita simulasikan trigger webhooknya. Oke, internal server error. Ada apa ini internal server error? Oke, Kak Askar mungkin boleh dibantu. Kalau di tempatnya Kak Askar apakah sudah jalan? Karena di sini ada internal server error kelihatannya. Kayaknya endpoint-nya beda. 3000. em, Itu GitHub event, tapi yang di situ cuma localhost 3000 bro. oh, sorry. Ini ya, trigger webhook event. Oh, yang ini ya. Oke. Ini harusnya tadi GitHub event berarti. Oke, kita cek lagi. Masih error ini. Nah, di punyanya Kak Askar sudah running kah? Atau masih error juga di punyanya Kak Askar? Oke, ini ada unexpected JSON ya. Jadi kemungkinan salahnya itu ada di typo penulisan. Stringify. Oke, ini so far kelihatannya oke ya. Not fetch. Ya, oke, pakai not fetch. Oke, kalau di Kak Askar apakah running atau ada error yang sama Kak Askar? Halo? Triggernya belum dicoba sih tadi. Oh, belum dicoba ya. Buru-buru. Oke, oke. Ya, mungkin boleh dicoba Kak Askar sambil dicari tahu errornya kenapa itu. Ini sampai saya cek juga ya.
Ini sambil kita cek punya Kaskar. Kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan silakan, boleh ya. Oke, JSON-nya ada error. Const data sama dengan oh ini Kak Askar. Sorry, objek pakai sama dengan ya. Hmm, Like catch. Kelihatannya ini benar ya. Cuman masih ada error. Kita tes. Kalau yang ini kan nggak apa-apa. Yang ini error. Mungkin boleh dicoba Kak Askar ya. Di tempatnya Kak Askar. Oh oke. Ini tadi kita coba-coba nggak berubah. Karena apa? Karena node ya. Kalau node berarti kita harus restartnya manual seperti ini teman-teman. Oke, webhook event triggered. Webhook event triggered. Oke, sudah masuk di sini. Cuman di sini kan nggak muncul ya. Nggak muncul karena apa? Karena link URL-nya tadi masih salah. Harusnya menggunakan yang GitHub event ini. Oke, kita restart lagi. Nah, setelah kita restart, ini sudah jalan ya Kak Askar. Jadi di code-nya ini yang salah di ininya ya, di apa namanya? Endpoint yang dipanggil untuk link webhook-nya. Oke, kita coba tes lagi. Sekarang kalau pakai secret yang salah. Oke, refresh. Oke, invalid secret muncul di sini. Kita nggak lanjut manggil ke webhook-nya. Sorry. Em, Error. Oh, oke, karena kita respon ya. Makanya di sini lognya nggak keluar. Tapi ini sudah benar. Responnya invalid secret. Nah, muncul di respon. Oke. Oke, Kak Askar, ini sudah cukup. Mungkin tadi yang perlu diperhatikan linknya salah. Selain itu sudah oke, nggak apa-apa. Ya, Terima kasih, Pak. oke. Dari yang lain, ini baru dua ya yang mengumpulkan ya. Yang lain kemana aja ini? Webhook, oke. Kak Jihad ini ya, Kak Jihad menggunakan satu webhook, satu backend ya. Oke. Oke, fetch-nya ini nggak usah import itu juga bisa harusnya ya, memang. Oke, express.json, oke, ini ada user data, ini nggak pakai ya, berarti kita masuk ke debug event, oke, ini diekstrak dulu ya dari body-nya, lalu datanya dicek secret-nya, kalau bukan rahasia, return failed, oke. Oke, ini juga sudah benar Kak Jihad, cuman mungkin untuk menghemat ini ya, menghemat line, returnnya bisa langsung ditaruh di line 58, jadi langsung return response.json. Tuh.
Coba kita cek webhooknya lagi ya. Datanya ada secret rahasia sama ngirim data user. Akhirnya paste ke webhook event body masuk ini. Oke. Oke, punyanya Kak Jia juga sudah oke. Cuman mungkin saya tambahkan info aja di sini. Untuk kita ngirim parameter ke apa namanya ke backend ya, itu ada dua cara sebenarnya. Atau ada banyak cara sih. Cuman selain di body, biasanya kita juga bisa kirimkan melalui header. Gitu. Jadi dua-duanya caranya itu valid. Kalau header nanti mungkin key-nya bisa kita kasih key spesifik ya. Jadi kayak misalnya apa namanya identifier projectnya, terus dikasih dash secret atau apa itu juga bisa. Ini tapi oke, ini so far sudah cukup Kak lihat. Oke, mungkin itu aja untuk materi webbooknya teman-teman. Jadi kongres buat Kak Ciat sama Kak Askar ya, sudah bisa menyelesaikan. Buat teman-teman yang lain, mungkin bisa kalau misalnya nanti ada kebingungan atau code-nya masih belum jalan, bisa lihat dari recordingnya ini ya. Jadi dari recordingnya teman-teman coba apa namanya diikuti satu persatu langkahnya gitu teman-teman kalau masih bingung. Oke, mungkin itu aja karena sudah masuk ke jam 9 ya. Saya kembalikan ke Kak Elisa. Oke, baik. Sudah karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sesi diskusi, maka saya rasa class collaboration di hari terakhir ini kita cukupkan untuk sesinya. Terima kasih diucapkan kepada Prodi Informatika Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias untuk belajar bersama dengan kami. Kami dari Katalis Indonesia, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama belajar bersama dengan teman-teman semua. Semoga ilmu dari kami bisa berkah bagi kita semua. Baik, saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi feedback form yang akan dibagikan melalui Pak Galih. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Selamat oke. pagi semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.